Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus, seringkali kita menemukan ada orang yang takut melangkah. Ada orang yang takut melakukan segala sesuatu. Takut melakukan pekerjaan, takut terlibat dalam pelayanan, takut memulai karir. Itu karena ada trauma yang dimana mereka mau berusaha, tapi mereka ragu. Ketika mereka mau melangkah, tapi mereka takut. Namun kita akan belajar dari Matius 9 ayat 1 hingga 8. Di situ dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada saat ini yaitu berusaha tidak akan mengecewakan hasil. Seringkali ketika kita melakukan segala sesuatu, kita takut dan khawatir. Namun dari bacaan ini kita belajar dari seorang yang lumpuh. Mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, mereka tidak bimbang. Karena mereka yakin dan mereka percaya bahwa dengan Yesus, apapun tujuan mereka, apapun keinginan mereka, itu pasti akan terpenuhi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar ada 3 hal yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama yaitu dengan memiliki iman. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Begitu pula yang dialami oleh seorang yang lumpuh saat itu. Bahkan ada pula orang-orang yang mau membawa orang lumpuh itu ke hadapan Tuhan. Mereka percaya bahwa dengan iman mereka sanggup atau orang lumpuh itu bisa berjalan. Tanpa iman mungkin mereka tidak yakin. Ada orang yang merasa bahwa mereka tidak percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan. Namun dari sini kita belajar bahwa di mana orang lumpuh ini, bahkan teman-temannya atau orang yang membawa orang lumpuh ini, mereka yakin dan percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkannya. Buktinya dikatakan di situ bahwa Yesus melihat iman mereka. Berarti di situ dikatakan bahwa ada iman yang besar, ada iman yang mana mereka boleh melakukan itu semua. Mereka percaya, mereka yakin dengan sungguh-sungguh dengan iman mereka bahwa Yesus sanggup melakukan itu. Mereka yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sakit itu. Nah, bagaimana dengan kita? Seringkali ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita seringkali ketika kita mau berusaha, ketika kita pengen, namun seringkali kita hanya pengen dalam hati kita. Namun kita tidak memiliki keyakinan yang teguh, yang kokoh, di mana Tuhan Yesus sanggup memulihkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Poin yang kedua yang saya akan mau bahas hari ini yaitu memiliki usaha. Seringkali orang-orang hanya memiliki iman, namun tanpa ada usaha. Ingat, iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Jadi ketika kita hanya memiliki iman, namun tanpa ada perbuatan kita,
itu sama saja sia-sia. Karena kenapa dikatakan seperti itu? Alkitab juga dengan tegas menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, begitu pula dengan ketika kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan hanya usaha kita doang. Kayak misalnya nih, ketika kita mau membuka suatu usaha, bukan hanya dana yang diperlukan, bahkan kita juga harus terlibat dalam usaha untuk supaya usaha kita itu bisa berjalan dengan lancar. Begitu pula dalam pelayanan, kita bukan hanya terpilih menjadi anggota, namun bagaimana kita bisa memposisikan diri kita terlibat dalam setiap pelayanan kita. Jadi ketika kita memiliki iman dan memiliki usaha, kedua hal ini bisa saling bergandengan tangan, bisa saling melengkapi. Namun di situ tidak hanya cukup dengan iman saja, tidak hanya cukup dengan usaha saja. Namun kita akan belajar bahwa memiliki usaha ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu berani mengambil keputusan. Kenapa di dalam memiliki usaha kita harus berani mengambil keputusan? Karena ketika kita tidak berani mengambil keputusan, kita ragu dalam keputusan kita pasti akan salah dalam mengambil keputusan. Ketika kita mau percaya, kita memiliki usaha, kita berani mengambil keputusan itu. Apapun yang terjadi, apapun yang resikonya yang akan terjadi, kita percaya bahwa itu adalah pilihan kita. Jangan pernah ketika kita mau mengambil keputusan, kita menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan, itu hanya orang lain, keinginan orang lain. Namun kita belajar bahwa kita berani mengambil keputusan apapun resikonya. Saya mau mengajak untuk kita semua yang ada, untuk berani mengambil keputusan. Ketika kita pengen berhasil, usaha kita tidak akan sia-sia, kita berani mengambil keputusan. Yang kedua, dia tidak ragu tentang apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Matius mengatakan bahwa orang lumpuh itu tidak ragu ketika Yesus berkata, bangun, angkatlah tempat tidur. Dia nggak hanya diam, namun dia berusaha bekerja, dia bahkan berpindah, bahkan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah sekarang saya mau berkata bahwa apakah kita juga melakukan hal yang sama seperti orang lumpuh itu? Ketika Tuhan udah menyuruh kita, apakah kita hanya diam saja? Apakah kita hanya menunggu tanpa ada inisiatif kita untuk berjalan? Biar kiranya apapun dalam memiliki usaha, kita berani mengambil dua hal itu, yaitu berani mengambil keputusan dan tidak pernah ragu tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir, dikatakan bahwa mendapat perintah Tuhan. Ingat, memiliki iman tanpa memiliki usaha, dua hal ini tidak akan pernah cukup ketika kita tanpa perintah dari Tuhan. Meskipun kita memiliki iman, meskipun kita sudah berusaha, namun itu bukan izin Tuhan, percayalah bahwa pasti semua itu akan terasa sia-sia. Namun ketika tiga hal yang ini yang saya sampaikan kita lakukan, yaitu pertama, kita memiliki iman yang teguh, di mana kita memiliki berusaha dan bahkan kita mendapat perintah dari Tuhan. Yakin dan percayalah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam studi kita, baik dalam pelayanan kita mampu melewati itu semua. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, namun percayalah ketika Tuhan yang memilih kita, ketika Tuhan yang perintah kita, percayalah semua itu pasti ada jalan keluar. Ada dua hal yang saya akan bagikan untuk bahwa Tuhan telah memerintah kita. Yang pertama yaitu dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Orang lumpuh itu bisa berjalan karena kenapa? Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Apa yang Tuhan suruh, dia bahkan mampu melakukan itu semua. Yang kedua, dia menjadi bukti bahwa Allah berkuasa. Ketika dia sudah melakukan semuanya, dia bahkan bisa menjadi alat saluran berkat dimanapun dia berada. Dia bisa menjadi kesaksian. Hidupnya mampu memberkati orang lain. Karena kenapa? Dia adalah orang yang dimana Tuhan tolong dia.
Mungkin dengan kesaksian kita bisa menolong orang lain di sekeliling kita. Untuk itu saya percaya, mari kita semua yang ada hari ini milikilah 3 hal ini, yaitu memiliki iman, memiliki usaha, mendapat perintah Tuhan. Mari kita lakukan itu dalam setiap perjuangan kita. Lakukan itu ketika engkau ingin berhasil, engkau ingin bertumbuh, penghasilanmu ingin berlipat gali ganda. Percayalah bahwa usaha tidak akan mengecewakan hasil. Asalkan kita memiliki 3 hal itu. Kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, kita berusaha di dalam Tuhan, dan bahkan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan Yesus memberkati kita semua.